Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kutukan. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Pagi-pagi sekali beberapa orang warga di desa Benowo memperhatikan ke arah rumah milik keluarga Prawira yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu nampak sedang dibersihkan oleh Laila dan Eman, ART, dan tukang kebun yang memang sudah sejak dulu bekerja untuk keluarga Prawira. Meski rumah itu sudah lama sekali tidak dihuni oleh keluarga Prawira, Laila dan Eman tidak pernah absen untuk mengurus sehingga selalu terlihat bersih dan asri. Namun pagi itu tampaknya kedua orang tersebut membersihkan rumah keluarga Prawira lebih dari biasanya. Bahkan putra mereka pun, Fikri, ikut serta mengangkat sampah dedaunan kering yang sudah ditumpuk oleh Eman. "Wah, Pak Eman rajin sekali pagi-pagi begini. Kenapa bersih-bersih lagi, Pak? Bukannya kemarin sudah dibersih-bersih?" tanya Rusdi, Pak RT di lingkungan mereka yang tahu persis jadwal-jadwal kerja Eman di rumah keluarga Prawira. "Anu Pak RT, non dia mengabari bahwa dirinya mau pulang ke sini. Makanya saya dan keluarga segera membersihkan rumah ini lagi agar non dia merasa nyaman ketika tiba nanti," jawab Eman seraya tersenyum seperti biasanya. Wajah Rusdi mendadak berubah selama beberapa saat. Fikri bisa melihat perubahan itu dengan jelas, namun berpura-pura tidak melihat. Dia anak kedua almarhum Tuan Abdi dan Nyonya Suri kan? Rusdi ingin memastikan. "Benar Pak RT, non dia adalah anak kedua almarhum Tuan Abdi dan almarhum Nyonya Suri. Almarhumah Nyonya Suri baru saja meninggal 3 hari lalu. Jadi karena di sana non dia tidak ada lagi sanak saudara, makanya non dia memutuskan untuk kembali pulang ke sini," jelas Eman. Deden, putra Rusdi, mendengar hal itu ketika akan mendekat pada bapaknya. Dalam diamnya, ia begitu senang karena akan kembali bertemu dengan dia setelah 12 tahun berlalu. Namun pada sisi lain, Deden berharap dia tetap berada jauh dari rumah milik keluarga Prawira agar tetap aman. Apa yang mendekam di dalam rumah itu jelas akan menjadi ancaman bagi dia. Seluruh warga desa Benowo sudah tahu soal itu sejak anggota keluarga Prawira meninggalkan rumah mereka. Dan bagi para warga desa, hal itu adalah yang terbaik bagi keluarga tersebut agar bisa selamat. Sayangnya, ternyata pergi dari sana pun adalah hal yang salah. Seluruh anggota keluarga Prawira akhirnya meninggal dunia dan hanya menyisakan dia seseorang. Jadi, sekarang hanya tinggal dia saja yang tersisa dari keluarga Prawira, ungkit Rusdi. Pada akhirnya begitu Pak RT, sekarang hanya non dia saja yang tersisa dari keluarga Prawira. Entah bagaimana di depannya nanti, tapi jujur saja, saya dan keluarga sama sekali tidak ingin non dia juga menjadi korban selanjutnya. Sayangnya, non dia tidak bisa kami bujuk untuk kembali tidak ke sini. Non dia berisi keras ingin pulang dan kembali tinggal di sini. Eman memberitahu yang sebenarnya pada Rusdi. Mungkin dia merasa lelah dengan keadaan yang dihadapinya. Saya dan keluarga pun sekarang akan merasa khawatir padanya jika tiba di sini. Deden masih sering melihat adanya makhluk-makhluk halus yang terus menunggu di rumah keluarga Prawira. Dia bisa melihatnya dengan jelas di rumah ini, bahkan pada waktu siang pun, sekalipun dari jendela kamarnya. Mungkin sebaiknya Mas Deden pindah kamar Pak RT. Tidak baik jika Mas Deden terus-menerus melihat makhluk halus yang menghantui rumah ini, saran Eman. "Saya tidak mau pindah kamar Pak Eman," ujar Deden mengakui dengan jujur. Tatapan Rusdi dan Eman pun kini terarah pada Deden
yang sedang berjalan mendekat ke arah mereka. Fikri ikut menoleh dan menghentikan pekerjaan selama beberapa saat. Saya justru akan merasa jauh lebih tenang jika bisa melihat makhluk halus yang menghantui rumah ini. Setidaknya jika akan ada sesuatu yang terjadi, maka saya akan segera bisa mengabarkan sebelum ada kejadian buruk, tambah Deden. Kalau begitu, kamu bisa memberitahu aku jika memang ada hal yang terjadi ketika Nondia sudah kembali tinggal di sini. Kita bisa bekerja sama untuk membuatnya terhindar dari masalah, ujar Fikri yang akhirnya buka suara. Deden pun kini menatap ke arah Fikri seraya menganggukkan kepalanya. Iya, aku jelas setuju dengan apa yang kamu katakan, tanggap Deden. Tak berapa lama kemudian, sebuah taksi datang dan berhenti tepat di depan pagar rumah keluarga Prawira. Sosok dia akhirnya muncul di hadapan mereka. Orang setelah wanita itu membayar ongkos taksi, tatapan dia kini terarah pada keempat orang pria yang tengah berada di halaman rumah keluarganya. Bu, ibu, Nondia sudah datang, seru Eman mencoba memanggil istrinya. Laila keluar rumah dengan terburu-buru setelah mematikan kompor gas. Dia sendiri kini berjalan memasuki halaman rumah sambil menarik kopernya. Lalu berhenti tepat di hadapan Eman dan Rusdi. Wanita itu tersenyum ceria seperti dulu, seakan tidak terjadi apa-apa dan tidak pernah menghadapi apa-apa. Assalamualaikum Pak Le Eman, Pak De Rusdi, sapa dia. Waalaikumsalam, jawab Rusdi dan Eman kompak. Deden dan Fikri hanya bisa terpaku di tempat masing-masing ketika menatap sosok dia untuk pertama kalinya setelah 12 tahun berlalu. Keduanya terlalu bingung ingin mengatakan apa kepada wanita itu, bahkan mereka sama sekali tidak siap untuk menyapanya. Laila mendekat dan langsung memeluk dia dengan erat, berusaha untuk tidak menangis, meski ingin sekali menangis atas nasib buruk yang dia jalani. Dia membalas pelukan Laila, seakan tengah memeluk anggota keluarga sendiri setelah sekian lama tak ada yang bisa ia peluk. Apa kabar Bule? Tanya dia. Alhamdulillah, kabar Bule baik Non. Kabar Non dia sendiri bagaimana? Apakah Non baik-baik saja? Laila balas bertanya. Alhamdulillah, keadaanku baik-baik saja Bule. Aku belum terkena penyakit seperti yang terjadi pada seluruh anggota keluargaku. Sejauh ini, aku masih menunggu hal yang terjadi. Aku jelas tidak bisa lari jika memang itu adalah takdir, bukan? Keadaan mendadak sunyi setelah dia mengikuti soal sakit misterius yang menjangkiti seluruh anggota keluarga Prawira hingga mengalami kematian. Semua orang yang ada di halaman rumah itu seketika merasa bingung harus menanggapi seperti apa mengenai persoalan itu. Dia sendiri tampak tidak bisa merasa terbeban atau takut dengan apa yang akan dihadapi setelah ibunya meninggal dunia. Dia tidak mengatakan apapun lagi dan lebih memilih untuk mendekat ke arah Fikri. Wanita itu terus saja tersenyum, lalu memeluk Fikri seperti dulu ketika ia sedang mencari perlindungan dari kerjaan almarhum Ardito dan Aprilio, kakak dan adiknya. Deden cukup terkejut dengan hal yang sedang terjadi di hadapannya, sementara Fikri sendiri jelas merasa canggung ketika menerima pelukan itu dari dia, karena mereka bukan lagi anak kecil seperti dulu. Almarhum Mas Adit atau De Apri tidak akan bisa lagi bermain dan mengejar aku sekarang, Mas. Aku sendirian, bisik dia sambil mempererat pelukan pada tubuh Fikri. Mendengar hal itu, kecanggungan Fikri yang rasakan ketika menguap. Pria itu langsung membalas pelukan dia dan lembut sambil menepuk-nepuk punggung wanita itu. Sabar Non, Non dia tidak sendirian di sini, balas Fikri. Koper milik dia sudah dibawa masuk oleh Eman dan disimpan di kamar.
Laila kembali meneruskan pekerjaannya di dapur, sementara dia sendiri saat ini sedang berjalan-jalan bersama Fikri di sekitaran halaman rumah depan menuju ke belakang. Rusdi dan Deden sudah pulang. Dia sempat menyapa Deden seadanya sebelum pria itu diajak pulang oleh bapaknya. Keadaan di desa ini banyak berubah ya Mas. 12 tahun lalu aku tidak pernah pulang ke sini dan perubahan itu terasa begitu banyak, ujar dia. Iya non, dia benar. Sudah banyak sekali yang berubah di sini setelah 12 tahun berlalu. Yang dulu masih anak-anak sudah menjadi orang dewasa semua sekarang non, tanggap Fikri. Dia pun tertawa pelan. Iya mas, kalau itu jelas pasti akan terjadi. Mas lihat saja aku sekarang sudah bukan anak kecil lagi. Usiaku sudah 25 tahun. Bahkan Mas Fikri dan Mas Deden pun juga sudah berubah saat aku lihat tadi. Sama-sama sudah dewasa dan sama-sama tumbuh menjadi pria yang baik. Aku kangen mas, banyak hal yang aku rindukan di sini selama 12 tahun terakhir. Sayangnya, aku baru benar-benar bisa kembali sekarang setelah semua anggota keluargaku tidak ada lagi yang tersisa. Fikri terus menatap wajah dia sambil tetap berjalan di sisi wanita itu. Ia menemukan kekosongan yang begitu besar dalam diri dia. Dia sendiri jelas tidak bisa menutupi hal itu, meski sudah berusaha mati-matian agar tidak terlihat. Dia sedang berusaha untuk tegar menghadapi hidupnya yang masih berlanjut. Dia tampak tidak ingin terputus asa, meski tahu bahwa sesuatu tengah mengincarnya. Ayo masuk non, matahari mulai tinggi, nanti non kepanasan kalau terlalu lama berada di luar, ajak Fikri. Ayo mas, lagi pula saat ini aku butuh mandi setelah melalui perjalanan jauh. Aku yakin tadi Mas Fikri bisa mencium bau keringatku saat aku sedang memeluk tubuh mas, saut dia. Iya non, dia lagi benar, tadi aku mencium bau keringat yang sangat mengganggu ketika... Mas Fikri, jangan terlalu jujur dong, amuk dia. Fikri bergegas lari mendahului dia sebelum dia menggebuk lengannya seperti saat masih kecil dulu. Fikri hafal betul dan dia suka menggebuk lengannya jika merasa kesal akibat diganggu olehnya atau almarhum kakak dan adiknya. Mereka berdua akhirnya masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang. Laila masih memasak di dapur, sementara Eman tampaknya sudah kembali ke halaman depan untuk melanjutkan bersih-bersih yang tertunda. Aku ke kamar dulu ya mas, tolong bilang pada ibunya Mas Fikri agar tidak bingungan mencari-cari keberadaanku, pintah dia. Iya non, akan aku beritahu pada ibuku kalau non dia ada di kamar mandi untuk mandi dan bersih-bersih, tangkap Fikri. Dia pun segera memasuki kamarnya, lalu mengunci pintu dari dalam serapat mungkin. Ia beranjak menuju ke arah jendela kamar yang gordennya masih tertutup, kemudian membukanya agar ada cahaya matahari yang masuk. Pemandangan di luar jendela kamar dia masih tampak indah seperti dulu. Hanya ada beberapa perubahan menurutnya tidak terlalu mengganggu. Sehingga pemandangan itu masih bisa dinikmati. Baru saja dia hendak berbalik untuk membuka koper, sekelebat bayangan hitam mendadak lewat di luar jendela kamarnya. Hal itu membuat dia kembali menatap ke arah luar jendela dengan tatapan yang lebih tajam. Dasar pengganggu, gumamnya dengan nada kesal. Dia memilih mengabaikan bayangan hitam yang lewat tadi dan lebih memilih membuka kopernya untuk mengeluarkan handuk serta peralatan mandi. Pakaian miliknya yang tidak terlalu banyak segera ia susun dalam lemari agar tidak berantakan. Koper yang sudah kosong ia simpan di lemari, lalu setelahnya ia bergegas pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setengah jam kemudian dia kembali keluar dari kamarnya dengan tubuh yang sudah terasa begitu segar. Rambut panjangnya yang masih basah ia biarkan tergerai agar bisa kering secara alami.
Dia tidak terasa menggunakan hair dryer untuk mengeringkan rambut. Itulah yang menjadi alasan mengapa rambutnya sangatlah sehat dan lebat. Laila memberi tanda untuk mendekat ke meja makan. Semua makanan Laila masak sudah tersaji di atas meja dan berhasil menggugah selera makan dia yang sedang berantakan. Sejak hari kematian ibunya, dia segera mencicipi semua makanan yang tersaji dengan lahap, membuat Laila begitu bahagia ketika menatapnya. Kalau masih lapar, jangan segan-segan untuk nambah ya non. Semua ini bule masak khusus buat non dia, ujar Laila. Iya bule, insya Allah kalau aku masih lapar, pasti akan tambah makanannya sampai aku kenyang, janji dia. Fikri mendekat sambil membawakan satu gelas air putih untuk dia. Pria itu tersenyum sambil mengusap-usap pundak kepala dia dengan lembut, meski tatapannya terarah kepada ibunya. Ibu jangan khawatir, non dia jelas tidak akan menyanyiakan kesempatan emas untuk bisa makan sepuasnya, tanpa ada yang berkomentar seperti dulu. Janji nanti ibu tidak perlu kaget kalau non dia mendadak mengalami kenaikan berat badan dan berubah menjadi sedikit berisi, ujar Fikri. Dia langsung meletakkan sendok di atas piring, lalu melirik sengit ke arah Fikri yang belum beranjak dari sisinya. Maksud Mas Fikri, aku akan menjadi gendut. Iya begitu mas, tanya dia to the point. Ah, aku sama sekali tidak bilang begitu sejak tadi. Aku nggak ada menyebut-nyebut soal gendut kok, jawab Fikri sambil menahan tawanya. Tadi Mas Fikri bilang aku akan berubah menjadi sedikit berisi kan? Menjadi sedikit berisi maksudnya gendut kan? Iya kan, bule? Mas Fikri jahat, adu dia secara langsung kepada Laila. Laila pun tertawa pelan saat mendengar aduan itu lagi dari mulut dia seperti dulu. Ia kemudian menggebuk tangan Fikri agar tidak lagi mengganggu dia yang sedang makan. Kamu itu jangan ganggu non dia terus nak. Sudah sana, bantuin bapakmu di luar. Omel Laila meski masih tertawa. Tetapi bu, aku masih pengen ganggu non dia bu. Non dia pasti kangen banget ingin aku gangguin lagi seperti dulu, saut Fikri sambil berjalan mundur pelan-pelan. Mas Fikri, nggak ada satu manusia pun di dunia ini yang kangen diganggu. Mas jangan mengada-ngada deh, omel dia sambil memincingkan kedua matanya. Fikri pun terkekeh senang karena telah berhasil membuat dia naik darah. Laila hanya bisa menggeleng-geleng kepala saat melihat kelakuan Fikri, dan dia tidak akan berubah sama sekali. Brak! Pintu dapur mendadak terbanting sendiri dan membuat kaget semua orang. Langkah Fikri pun terhenti di tempatnya. Tidak ada lagi suara tawa yang terdengar dari mulut Fikri ketika hal itu terjadi. Dia segera menoleh ke arah pintu dapur dan mendapat sosok kuntilanak tengah berdiri di ambang pintu tersebut sambil menatap tajam pada dia. Dasar tidak tahu diri, sudah masuk rumah orang tanpa diundang, sekarang malah mau buat keributan. Pergi kamu, bisamu mengganggu ketenangan orang saja, amuk dia dengan tatapan penuh amarah ke arah kuntilanak tersebut. Fikri maupun Laila merasa kaget dengan apa yang sedang mereka dengar dan saksikan. Pasalnya, tidak ada siapa-siapa di pintu dapur ketika dia mengutarakan kemarahan barusan. Itulah sahabat cerita dari Kutukan. Ditunggu part selanjutnya. Oke.